Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Jenazah pilot asing yang tewas ditembak KKB di Mimika akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Ketakutan 10 tenaga kesehatan dan guru di distrik Alama, Mimika dievakuasi aparat. Bentrok antar warga di Merauke, 2 pemuda terluka. Jenazah pilot Glenn Malcolm Koning yang tewas dibunuh anggota KKB di distrik Alama, Kabupaten Mimika akhirnya diterbangkan ke Jakarta dari Bandara Moses Kilangin. Sebelumnya jenazah Glenn disemayamkan di RSUD Mimika. Tim dokter mengambil visum untuk memastikan penyebab kematian pilot asal Selandia Baru tersebut. Staf dari PT Intan Angkasa, perusahaan yang mengoperasikan helikopter naas, ikut mendampingi jenazah Glenn dalam penerbangan ke Jakarta. Manajer operasional PT Intan Angkasa, Andriana Mahmud, mengucapkan terima kasih kepada Satgas Operasi Damai Kartens dan aparat TNI Polri yang membantu mengevakuasi para korban dari distrik Alama dan kemudian diberangkatkan menuju ke Jakarta. Dari Timika ke Sentani Jakarta, sampai ke Jakarta, yang dari Jakarta yang mengurusnya. Kalau untuk pengurusan jenazah itu tidak bisa pribadi kalau ke luar negeri, harus ada seperti perusahaan yang mengurusnya, atau nama perusahaan. Kalau petugas harus perusahaan, karena semua dokumentasi kan dari kedutaan besar. Pasti, tapi belum tahu jam berapa hari ini atau belum tahu. Jadi saya tegaskan bahwa pilot yang menjadi korban ini bukan mata-mata atau agen intelijen dari TNI Polri. Ya, kami tidak memiliki agen intelijen dari warga negara asing. Jadi apa yang dikatakan oleh TPPNPB OPM atau KKB yang seringkali mengatakan bahwa ini adalah mata-mata aparat, itu tidak benar. Ya, saya ulangi ya, tidak benar. Pilot Glenn Malcolm tewas ditembak OPM tidak lama setelah heli yang dikemudikannya mendarat di distrik Alama, Kabupaten Mimika, sementara seluruh penumpang selamat karena telah turun dari heli. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Aparat gabungan mengevakuasi 13 orang yang berada di distrik Alama, Kabupaten Mimika. Mereka terdiri dari 3 balita dan 10 orang tenaga kesehatan dan guru. Dengan menggunakan 6 helikopter, petugas membawa mereka ke kota Mimika. Para korban mengaku masih trauma akibat serangan brutal KKB terhadap helikopter yang membawa anak-anak dan tenaga kesehatan. Pangkogap Wilhan III, Legend Richard Tampu Bolon memastikan situasi di distrik Alama sudah kembali normal. Aparat disiagakan di sejumlah tempat untuk menjamin keamanan masyarakat. Richard mengatakan tindakan OPM kejam dan biadab karena menyerang masyarakat sipil. 13 guru dan tenaga medis. Terdiri dari 6 laki-laki, 4 wanita, dan 3 balita. 13 orang. Ya syukurlah semua berjalan dengan aman, ya. Alutsista kita, heli, pasukan juga, satgas-satgas yang kita terjunkan juga semuanya jalan aman. Semoga semua proses ini berjalan lancar. Nanti tindak lanjutnya Satgas Gub nanti dari Damai Kartens juga akan ke sana untuk melakukan olah TKP bersama teman-teman dari Satgas TNI untuk kita lakukan tindak lanjut berikutnya. Ini nanti akan ada pertimbangan taktis, pertimbangan situasi. Namun yang terpenting saat ini ada Satgas aparat keamanan TNI Polri. Mereka akan masuk ke daerah lama untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat. Karena provokasi, intimidasi, dan propaganda OPM selama ini mengatakan bahwa masyarakat disuruh mengungsi dari kampung karena akan ada operasi militer. Itu nggak benar. Nggak ada.
Ya, tidak ada operasi militer. Kita mendukung, menjaga masyarakat. Ini propaganda OPM. Dan kita sekali lagi mengutuk, menyesalkan tindakan biadab brutal OPM. Kita akan mengambil seluruh aparat keamanan terkoordinasi. Ini banyak teman-teman dari Polri, dari TNI, semua ada di sini semua. Secara terkoordinasi, terintegrasi, tegas dan terukur. Hasmaya, bidan yang bertugas di Puskesmas Distrik Alama, mengaku sempat melihat anggota KKB menembaki helikopter saat mendarat. Kedua kali Baru turun sudah terdengar dari bawah tadi ya? dari kali itu dong datang. Artinya jadi pas sudah mendarat baru kejadiannya. Sempat pilot bukakan saya pintu toh, baru saya sudah turun, sudah melangkah 2 kali begitu toh. Dong dari bawah itu tembakan, saya kira peringatan. Ada dengar berapa kali tembakan Kak? Pertama 1 kali, yang pas saya jalan karena dengar tembakan itu saya lari, itu banyak kali, tidak tahu berapa kali. Sudahnya itu saya tidak tahu lagi karena saya lari pintu, selamatkan diri sama satu anak. Lari ke puskesmas, Ke arah puskesmas. baru pergi ke ini tempatnya bapak ini ibu pendeta punya rumah, kita kumpul semua di situ. Berarti ini sempat ada penyanderaan, tidak ada melihat? Tidak. Kamu tidak sempat ya? Pilot itu bilang apa-apain tidak sempat? Tidak, langsung tembak. Kakak Nomi yang tahu kronologinya pas pilot ditembak. Sudah tugas berapa, Kak? Dari Sudah tahun 2018. 2018. Helikopter tipe MD-500 yang dipiloti Kapten Glenn Malcolm Koning merupakan milik PT Intan Angkasa Air. Heli dikontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika guna membantu masyarakat di daerah terpencil di pegunungan dan pesisir pantai Kabupaten Mimika. Peristiwa ini juga merenggut nyawa pilot helikopter Kapten Glenn Malcolm Koning asal Selandia Baru. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Perkelahian antar warga terjadi di Kampung Nasem, sekitar 100 meter dari kota Merauke, Papua Selatan. Ketika dua kelompok saling serang, dua warga yang kebetulan melintas di lokasi terkena anak panah sehingga terluka. Anggota Polres Merauke yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi menyelamatkan korban. Menurut korban Petrus, saat itu ia baru saja pulang kerja bersama Yakobus. Namun sekelompok warga berjumlah sekitar 10 orang menyerang mereka berdua. Mereka langsung kabur menyelamatkan diri. Namun salah satu pelaku melepaskan anak panah sehingga melukai tubuh Petrus dan Yakobus. Tiba-tiba serang. Iya, Ada berapa orang? sekitar 10 lebih. 10 lebih. Itu mau apa saja? Anak panah, besi. BC. Iya. Terus kamu waktu itu tidak bawa apa-apa? Kita juga udah bawa. Nah, jadi itu di pinggir pantai kan di jalan? Dari jalan. Di jalan. Iya. Terus kamu kena itu bagaimana sampai orang kena kamu itu? Ini puasa turun ke pantai itu anak panah. Oh, udah panah lagi. Kena. Kena. Itu orang dari mana saja itu? Dari bukan anak-anak dari kampus itu. Dari kampung juga. Sementara itu Kanit SPKT Polres Merauke Ibda Budoyo mengatakan pemicu bentrokan masih diselidiki dan diduga pertikaian akibat salah paham. Perang antar saling menyerang antar masyarakat, yaitu di Kampung Nasem. Kejadiannya kemarin sekitar jam 19, sehingga dari personel Polres Merauke, dari SPKT mendatangi ke TKP dan saat ini mengamankan 2 orang. Jadi dan tidak lanjut masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian. Hingga berita ini disusun, polisi masih berjaga-jaga di lokasi agar pertikaian di Kampung Nasem tidak meluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Itu kenapa panah? Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Papua Selatan memastikan 3 nelayan asal Merauke yang ditahan di Australia dalam waktu dekat akan dipulangkan ke Indonesia. Ketiga nelayan tersebut adalah nahkoda dan 2 ABK kapal nelayan Fadil yang tertangkap beberapa waktu lalu karena memasuki perairan Australia. Menurut Ketua Umum HNSI Papua Selatan, Taufik Latarisa, Australia memiliki peraturan jika ada nelayan yang belum pernah tertangkap atau tersandung hukum, maka nelayan tersebut akan dibebaskan dari proses hukum. Sesuai dengan arahan dari KBRI yang kami dapat informasikan, memang kalau penghilangan begini kan ditanggung oleh pihak Australia. Jadi mereka tidak bisa satu kaligus memulangkan. Tapi proses ini juga kami menghargai, mungkin ada sesuatu administrasi lain yang mungkin belum diselesaikan juga, karena sampai hari ini kami belum dapat konfirmasi terkait dengan 3 orang yang masih tinggal di Australia. Informasi yang kami dapat ketika mereka baru melakukan
pelanggaran satu kali, pelanggaran yang tidak terlalu berat, yang seperti yang terjadi, itu mereka diproses pembinaan. Tapi ketika berikut baru proses hukum yang lebih berat lagi. Kalau yang 3 orang ini sementara ditahan ini, apakah termasuk nahkodanya itu Pak Boy itu? Ya, kalau Pak Boy sementara dari 5 orang ini, Pak Boy yang sementara ini masih di Australia. Sedangkan yang sebentar ini yang dipulangkan cuma ABK-nya Pak Boy itu. Seperti itu. Pada bulan Juli lalu, pihak berwenang Australia menangkap kapal Fadil yang membawa 7 nelayan karena masuk ke wilayah perairan Australia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.